Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reynold dengan nomor induk mahasiswa 2330 3080 189. Pada kesempatan kali ini, saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Dr. Oski Liandri MKes mengenai patofisiologi dari gagal jantung. Berikut merupakan definisi dari gagal jantung. Jadi, gagal jantung merupakan kondisi klinis di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Akibatnya, tubuh tidak menerima cukup oksigen dan nutrisi yang dapat menyebabkan gejala seperti sesak nafas, kelelahan, dan edema pada ekstremitas. Kemudian, berikut merupakan klasifikasi dari gagal jantung. Yang pertama ada gagal jantung sistolik, kemudian gagal jantung diastolik, kemudian gagal jantung kanan, gagal jantung kiri, gagal jantung biventrikular, gagal jantung akut, dan gagal jantung kronis. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi ini satu persatu. Jadi, gagal jantung sistolik yang dimana jantung kehilangan kemampuan untuk berkontraksi secara efektif yang menyebabkan penurunan fraksi ejeksi atau EF yang disingkat dengan EF atau presentasi darah yang dikeluarkan dari ventrikel kiri pada setiap denyutan atau kompresinya. Secara umum EF ini berkisar normalnya itu di angka 50 sampai dengan 70%, sedangkan pada HR, mohon maaf, HF, REF itu kurang dari 40%. Atau pada gagal jantung sistolik itu kurang dari 40%. Untuk penyebab utamanya eh, bisa salah satunya yaitu infark miokard atau serangan jantung yang bisa kita kenal itu terjadi ketika bagian otot jantung rusak akibat kurangnya suplai darah. Jadi kemampuan jantung untuk berkontraksi itu menurun. Kemudian salah satu penyebab dari gagal jantung sistolik ini yaitu kardiomiopati dilatasi yang dimana kondisi ventrikel kiri membesar atau dilatasi sehingga tidak bisa berkontraksi secara efektif. Kemudian penyebabnya yang berikutnya eh, hipertensi kronis, di mana tekanan darah tinggi yang berlangsung sangat lama itu dapat menyebabkan peningkatan beban pada jantung sehingga eh, menyebabkan kemampuan kontraksi daripada jantung. Kemudian untuk gagal jantung diastolik, pada gagal jantung diastolik ini jantung tidak bisa berelaksasi dengan baik pada saat diastol, yaitu fase ketika jantung dalam proses pengisian darah, walaupun fraksi ejeksinya normal. Itu jumlah darahnya yang dipompa berkurang karena volume pengisian jantung itu terbatas. Untuk penyebabnya biasanya terjadi karena hipertensi. Yang kita tahu bahwa hipertensi itu menyebabkan penebalan pada dinding jantung atau yang biasa kita kenal dengan hipertrofi. Itu mengurangi fleksibilitas daripada otot jantung untuk eh, memompa darah pada saat berkontraksi. Kemudian penyebab yang berikutnya dapat juga penyakit jantung koroner atau yang biasa kita singkat dengan PJK itu menyebabkan kekakuan pada otot jantung yang menghambat kemampuan jantung untuk berelaksasi. Kemudian penuaan. Jadi proses penuaan ini eh, seiring dengan bertambahnya umur atau usia seorang, maka elastisitas otot jantung itu akan menurun. Kemudian kardiopati hipertrofik juga
menjadi salah satu penyebab dari gagal jantung diastolik, yang dimana kondisi genetik menyebabkan penebalan dinding ventrikel yang mengurangi kemampuan jantung untuk menampung darah pada saat fase uh, pengisian. Kemudian untuk gagal jantung kanan, ini kondisinya pada saat ventrikel kanan tidak mampu memompa darah dengan baik ke paru-paru atau pulmo, yang akibatnya terjadi peningkatan tekanan pada vena dan jaringan tubuh lain, sehingga ini yang menyebabkan akumulasi cairan pada bagian tubuh atau ekstremitas. Jadi ini merupakan penyebab dari munculnya gejala edem atau bisa kita interpretasikan dengan memar-memar pada ekstremitas, baik tangan maupun kaki. Dan dapat juga terjadi pada eh, bagian perut atau yang biasa disebut dengan asites. Untuk penyebab utamanya biasanya dapat terjadi karena PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, yang menyebabkan beban tambahan pada ventrikel kanan karena adanya gangguan pada paru-paru. Kemudian penyebab yang selanjutnya bisa terjadi karena hipertensi pulmonal, tekanan yang terlalu tinggi atau berlebihan pada paru-paru itu sangat-sangat uh, memberatkan kerja daripada ventrikel kanan. Kemudian uh, dapat juga disebabkan karena adanya emboli paru, jadi uh, arteri pada paru-paru tersumbat oleh bekuan darah. Ini menyebabkan ventrikel kanan itu bekerja harus lebih keras untuk memompa darah ke paru-paru. Kemudian untuk klasifikasi yang gagal jantung kiri, gagal jantung kiri ini terjadi biasanya ketika ventrikel kiri tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh dengan efektif, yang menyebabkan darah itu tertahan pada paru-paru, sehingga gejala yang ditimbulkan yaitu seperti eh, sesak nafas, kemudian dapat juga terjadi efusi pleura. Untuk penyebabnya sama kurang lebih seperti kalau jantung kanan tadi, dapat juga terjadi karena hipertensi. Hipertensi ini membuat jantung bekerja lebih keras untuk melawan tekanan di dalam arteri, sehingga menyebabkan penebalan otot ventrikel kiri yang akhirnya menyebabkan kemampuan pompa bagian ventrikel kiri. Kemudian penyebabnya dapat juga disebabkan karena penyakit jantung iskemik, itu kekurangan suplai darah ke otot yang menyebabkan kerusakan, kemudian mengurangi kemampuan ventrikel kiri untuk berkontraksi. Kemudian eh, penyebabnya yang lain juga dapat disebabkan karena penyakit katup aorta atau mitral, yang dimana gangguan pada katup biasanya menyebabkan aliran darah tidak normal pada jantung sehingga menambah beban pada ventrikel kiri. Kemudian untuk gagal jantung biventrikular, biasanya kondisi ini kedua sisi jantung, itu ventrikel kiri dan kanan tidak berfungsi dengan baik. Ini merupakan tahap lanjutan daripada gagal jantung, yang dimana uh, masalah yang ada pada ventrikel kiri akhirnya berdampak pada ventrikel kanan. Begitu juga sebaliknya, bila ventrikel kanan terdapat gangguan, maka ventrikel kiri akan terkena. Untuk penyebab utamanya itu uh, penyakit jantung lanjutan, yang mana penyakit jantung lanjutan ini mengaruhi
kedua sisi jantung seperti kardiomiopati dilatasi yang sering menyebabkan gagal jantung biventrikular ini. Kemudian eh, untuk kecepatan onsetnya, gagal jantung itu dibagi menjadi dua, yaitu gagal jantung akut dan gagal jantung kronis. Untuk gagal jantung akut biasanya terjadi secara mendadak, sering kali dipicu oleh jantung yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Biasanya gagal jantung akut ini membutuhkan perawatan gawat darurat karena eh, bisa mengancam nyawa. Untuk penyebabnya biasanya dapat disebabkan eh, karena emboli paru masif yang menghambat aliran paru, mohon maaf, aliran darah ke paru-paru yang dapat menyebabkan ventrikel kanan gagal secara mendadak. Kemudian krisis hipertensi, lonjakan tekanan darah yang mendadak bisa memberikan beban berlebih pada jantung yang menyebabkan munculnya gagal jantung akut. Kemudian gagal jantung kronis, eh, untuk gagal jantung kronis ini dia berkembang secara perlahan dan bertahap selama bertahun-tahun. Biasanya disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berangsur lama. Biasanya gagal jantung kronis ini umumnya membutuhkan pengelolaan jangka panjang dengan obat-obatan dan dapat dengan perubahan pola hidup. Untuk penyebab utamanya, eh, salah satunya hipertensi yang tidak terkontrol, tekanan darah yang eh, seringkali tinggi dan tidak terkontrol dapat merusak eh, jantung secara perlahan-lahan. Kemudian penyakit arteri koroner, penumpukan plak pada jantung itu mengurangi suplai darah ke otot jantung sehingga menyebabkan kerusakan pada otot jantung. Kemudian kardiomiopati dilatasi sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu pembesaran dan pelemahan ventrikel secara bertahap yang mengganggu fungsi eh, dari pompa jantung. Untuk yang berikutnya di sini gejala. Untuk gejalanya ini sama seperti klasifikasi tadi saya jelaskan eh, per klasifikasi seperti berurut daripada gagal jantung sistolik sampai dengan gagal jantung kronis. Untuk gejala gagal jantung sistolik yaitu sesak nafas, kelelahan dan badan yang lemah, kemudian edem pada ekstremitas seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian salah satu gejalanya juga nafas pendek atau batuk basah. Eh, jadi edema seperti yang saya jelaskan tadi merupakan kondisi memar atau adanya pembengkakan pada ekstremitas. Kemudian untuk gagal jantung diastolik itu gejalanya yang pertama sesak nafas yang parah, kemudian pusing dan kelelahan ekstrim, palpitasi, dan nyeri dada. Untuk sesak napas yang parah ini biasanya terjadi pada saat pasien beraktivitas dan lebih eh, parah biasanya dibandingkan dengan gagal jantung sistolik untuk sesak nafasnya. Eh, dan juga sesak nafasnya biasanya lebih parah atau lebih meningkat pada saat pasien posisi berbaring. Kemudian eh, pusing dan kelelahan ekstrim itu disebabkan karena aliran darah yang kembali ke jantung terganggu sehingga oksigen yang mencapai jaringan tubuh atau organ-organ lain seperti otak dan yang lain-lain itu berkurang sehingga menyebabkan pusing dan kelelahan. Untuk palpitasi itu karena jantung berusaha keras untuk mengatasi
pengisian darah dengan menekan eh, jantung sehingga bisa menyebabkan perasaan yang berdebar-debar yang dialami pasien. Gitu. Kemudian untuk gagal jantung kanan, itu gejalanya ada edema pada kaki dan pergelangan kaki, kemudian pada asites, kemudian penambahan berat badan dengan cepat, kemudian nokturia, nafas pendek. Nah, untuk gagal jantung kanan ini, seperti yang saya jelaskan mengenai edem tadi, mungkin eh, tidak perlu diulangi. Untuk asites itu eh, penumpukan cairan di perut. Jadi eh, terdapat cairan yang menumpuk di bagian rongga perut karena aliran balik vena yang terganggu, sehingga menyebabkan perut mungkin bisa ukurannya bertambah besar dan pasien itu sangat-sangat merasa tidak nyaman. Kemudian, mengapa dapat terjadi penambahan berat badan dengan cepat? Itu karena cairan yang tertahan di dalam tubuh bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang signifikan dalam waktu yang singkat. Kemudian untuk nokturia, nokturia ini adalah seringnya pasien mengalami buang air kecil pada malam hari. Jadi ketika pasien berbaring dengan cairan yang tertahan di dalam tubuh itu mengalir kembali ke ginjal sehingga merangsang pasien merasa ingin membuang air kecil pada malam hari. Dan eh, untuk gejala daripada gagal jantung kiri itu ada sesak nafas saat aktivitas atau berbaring atau ortopnea, kemudian batuk kering atau berdahak, nafas cepat dan pendek, kelelahan parah, dan palpitasi. Untuk gagal jantung biventrikular, gejalanya sesak nafas berat, batuk berdahak, kemudian edema ekstrim, asites, dan eh, penurunan kekuatan fisik drastis. Nah, untuk eh, penurunan kekuatan fisik drastis ini disebabkan karena aliran darah ke kedua ventrikel itu kiri dan kanan terganggu sehingga hampir semua organ pada tubuh itu mengalami penurunan suplai oksigen yang bertampak eh, pasien eh, mengalami penurunan kekuatan fisik secara drastis. Kemudian untuk gagal jantung akut, gejalanya sesak nafas tiba-tiba dan dapat langsung terjadi parah, kemudian batuk berdahak berbusa, cemas atau panik, edema cepat pada ekstremitas, dan bahkan sampai dengan penurunan kesadaran. Untuk batuk berdahak berbusa itu gejala khas edema akut yang bisa menunjukkan bahwa cairan telah sampai pada paru-paru sehingga sputum atau dahak yang dihasilkan itu mengeluarkan busa karena tercampur dengan cairan. Kemudian edema cepat pada ekstremitas itu terjadi karena banyaknya cairan yang tertumpuk pada ekstremitas sehingga edem atau edema ini terjadi dengan cepat atau muncul dengan cepat dibandingkan klasifikasi gagal jantung yang lain. Kemudian untuk gagal jantung kronis, gejalanya sesak nafas secara bertahap. Untuk perbedaannya dengan gagal jantung akut tadi, untuk gagal jantung kronis, edem atau edemanya itu muncul secara perlahan. Kemudian kenaikan berat badan juga bertahap, kelelahan kronis, kemudian penurunan kemampuan fisik. Untuk mekanismenya, eh, mekanisme dari gagal jantung, jadi
pada saat jantung tidak dapat memompa darah dengan efektif, seperti yang tadi disebutkan pada definisi. hmm, untuk prosesnya sangatlah kompleks yang melibatkan banyak tahapan eh, pada struktur dan eh, fungsi jantung, serta respon adaptif dari tubuh yang kemudian justru memperburuk kondisi jantung. Jadi, kerusakan awal atau beban berlebihan pada jantung itu menyebabkan eh, kerusakan otot pada jantung. Kondisi seperti infark miokard yang merusak bagian daripada otot jantung, khususnya seringkali itu pada ventrikel kiri. Untuk infark miokard ini eh, mengurangi kemampuan jantung untuk berkontraksi, eh, terutama fungsi sistoliknya, dan mengakibatkan kurangnya suplai darah ke seluruh tubuh. Kemudian peningkatan beban tekanan atau volume, penyakit seperti hipertensi kronis atau penyakit katup jantung yang menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Kemudian respon adaptif jantung dan tubuh ini uh, mekanisme kompensasi daripada gagal jantung. Jadi saat jantung mulai mengalami penurunan fungsi, tubuh mencoba untuk mengkompensasi dengan respon adaptif dengan berbagai macam cara. Yang awalnya mekanisme ini membantu tubuh untuk mempertahankan fungsi jantung dan suplai darah ke organ yang ada di seluruh tubuh. Namun lama-kelamaan eh, respon adaptif ini dapat memperburuk fungsi daripada jantung, sehingga kompensasi yang dapat disebabkan yaitu aktivasi sistem saraf saraf simpatik atau SSS, triple S, itu penurunan curah jantung memicu aktivasi eh, respon saraf simpatik ini yang meningkatkan pelepasan hormon epinefrin dan norepinefrin yang menyebabkan peningkatan denyut jantung dan kontraktilitas jantung, kekuatan kontraksi ini yang menyebabkan rasa jantung yang berdebar-debar. Meski pada awalnya respon adaptif ini memang betul membantu, tapi lama-kelamaan eh, dalam jangka waktu yang panjang akan mempercepat terjadinya proses kerusakan otot jantung. Kemudian ada aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron atau RAAS, yang dimana penurunan aliran darah ke ginjal itu memicu pelepasan renin yang mulai kaskade RAAS. Jadi sistem ini menghasilkan angiotensin 2 yang uh, hormon yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, sehingga meningkatkan tekanan darah dan peningkatan beban pada jantung. Kemudian dapat juga remodeling ventricle, ini saya masukkan pada mekanisme terjadinya gagal jantung. Untuk remodeling ventricle ini kurang lebih sebenarnya terhadap uh, respon adaptif. Jadi awalnya dia membantu meningkatkan volume darah yang dapat dipompa jantung. Namun lama-kelamaan, seiring waktu, pembesaran dan penebalan otot jantung membuat otot jantung menjadi kaku atau melemah, yang mengurangi kemampuan jantung untuk berkontraksi dan relaksasi secara efektif. Kemudian di sini saya menjelaskan mengenai paten eh, ductus arteriosus. Eh, Paten ductus arteriosus atau yang biasa disingkat PDA ini adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi
ketika eh, janin eh, yang baru lahir itu arteri pulmonalis eh, dan aorta itu terbuka setelah janin lahir. Sebenarnya pada bayi normal, ductus arteriosus ini akan menutup secara langsung atau secara spontan, eh, mulai beberapa jam hingga beberapa hari setelah janin dilahirkan. Namun pada kasus paten ductus arteriosus eh, tidak menutup dengan baik, sehingga menyebabkan aliran darah abnormal antara aorta dan arteri pulmonalis. Untuk eh, fisiologi daripada PDA ini, selama perkembangan janin, ductus arteriosus berperan memiliki peran mengalihkan darah dari arteri pulmonalis langsung ke aorta melewati paru-paru janin yang pada saat itu belum berfungsi. Ini terjadi karena paru-paru janin tidak digunakan untuk pertukaran oksigen. Mengingat janin mendapatkan suplai oksigen itu dari sang ibu melalui plasenta. Kemudian untuk eh, penyebab daripada paten ductus arteriosus ini salah satunya yaitu prematuritas atau bisa kita kenal dengan prematur. eh, Mungkin teman-teman atau eh, Dokter Roski mungkin tahu prematur, bisa kita juga tahu itu PDA lebih sering terjadi pada bayi prematur karena ketidakmampuan ductus arteriosus untuk menutup secara sempurna karena cepatnya eh, karena janin lahir sebelum waktu eh, normal atau waktu yang cukup untuk eh, janin tersebut dilahirkan, sehingga janin dapat lahir dengan kondisi eh, organ atau bagian-bagian tubuh yang belum terlalu sempurna. Kemudian dapat juga terjadi karena genetik dan juga kondisi kesehatan ibu yang mengandung. Riwayat keluarga dengan PDA atau ibu yang mengalami infeksi rubella selama kehamilan juga dapat menyebabkan risiko terjadinya PDA pada janin. Kemudian hipoksia juga menjadi salah satu penyebab daripada paten ductus arteriosus ini. Bayi yang lahir pada ketinggian tinggi atau dengan kondisi yang kadar oksigennya eh, di dalam tubuh itu sedikit, seperti sindrom gangguan pernapasan pada neonatus, itu beresiko mengalami PDA. Kemudian untuk gejala daripada PDA atau paten ductus arteriosus itu eh, bising jantung atau heart murmur, kemudian sesak napas dan takipnea, kemudian kelelahan pada saat makan dan pertumbuhan terhambat. Nah, untuk poin ini kelelahan saat makan dan pertumbuhan terhambat, bayi biasanya terlihat lelah saat mengkonsumsi makanan, kemudian berkeringat yang berlebihan, kemudian eh, penambahan berat badannya itu berangsur lama dibandingkan bayi tanpa kondisi PDA atau Pachyonychus arteriosus. Kemudian infeksi saluran nafas yang berulang. Nah, ini juga salah satu gejala daripada PDA. Untuk PDA yang besar bahkan dapat menyebabkan gagal jantung pada bayi dan anak-anak, ditandai dengan gejala yaitu kelelahan yang berat, kemudian pembekakan di ekstremitas pada kaki, tangan, dan juga dapat terjadi di daerah abdomen dan nafas yang cepat atau pendek atau bisa kita sebut dengan terengah-engah.
Untuk komplikasi daripada paten ductus arteriosus eh, dapat terjadi hipertensi pulmonal, kemudian endokarditis infektif, gagal jantung kongestif, kemudian untuk tata laksana daripada paten ductus arteriosus atau terapinya biasanya diberikan obat-obatan, pada bayi prematur diberikan obat antiinflamasi non steroid, kemudian intervensi non bedah juga dapat dilakukan pada pasien, dan opsi terakhir dapat dilakukan pembedahan. Kemudian di sini saya menjelaskan dari tetralogi of Fallot. Mungkin bisa terlihat pada gambar. Tetralogi of Fallot ini merupakan eh, kelainan jantung bawaan yang kompleks. Jadi terdiri dari kelainan anatomis pada jantung. Untuk kelainannya dapat terlihat pada gambar. Di situ ada terlihat 4 kelainan. Ada Frieding aorta, pulmonary stenosis, ventricular septal defect, right ventricular hypertrophy. Jadi eh, keempat kelainan ini mempengaruhi aliran darah dari jantung ke paru-paru dan bahkan ke seluruh tubuh yang menyebabkan darah yang tidak kaya akan oksigen teroksigenisasi mengalir ke seluruh tubuh. Maaf, terdeoksigenasi. Nah, darah yang tidak kaya akan oksigen. Ini mengakibatkan kondisi yang dikenal sebagai cyanosis. Itu warna kulit yang kebiruan akibat kurangnya oksigen di dalam darah. Jadi eh, untuk penjelasannya, yang pertama, 4 komponen utama dari tetralogi of Fallot itu stenosis pulmonal seperti yang pada gambar itu, penyempitan katup atau area di katup pulmonal yang menghubungkan ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Stenosis pulmonal membatasi aliran darah ke paru-paru yang mengurangi jumlah darah yang teroksigenisasi. Kemudian defek septum ventrikel, adanya lubang eh, di dinding atau septum yang memisahkan ventrikel kanan dan kiri. Lubang ini memungkinkan darah terdeoksigenisasi dari ventrikel kanan bercampur dengan darah yang teroksigenisasi dari ventrikel kiri. Kemudian hipertrofi ventrikel kanan, eh, peningkatan ketebalan dinding ventrikel kanan sebagai akibat dari tekanan yang tinggi yang harus dilawan oleh ventrikel kanan akibat stenosis pulmonal. Kemudian posisi aorta yang abnormal atau overriding aorta itu dapat terlihat di sini. Overriding aorta. Aorta terletak tepat di atas defek septum ventrikel yang mengikat darah dari kedua ventrikel masuk ke dalam aorta. Ini dapat menyebabkan aorta membawa campuran darah eh, yang kaya akan oksigen dan tidak kaya akan oksigen ke tubuh. Jadi tercampur seperti itu. Untuk mekanisme terjadinya tetralogi of Fallot itu biasanya eh, stenosis pulmonal menghambat aliran darah ke paru-paru sehingga sebagian besar darah mengalir dari ventrikel kanan langsung ke ventrikel kiri melalui defek septum ventrikel. Untuk penyebabnya dapat terjadi karena genetik, faktor risiko ibu, dan juga riwayat keluarga. Untuk gejala dari tetralogi of Fallot, ya, yang pertama dapat muncul cyanosis, kemudian
TED Spill, di mana episode bayi menjadi sangat cyanosis stroke, terutama setelah menangis atau makan. Jadi warna kulit bayi menjadi kebiruan setelah dia menangis atau makan. Kemudian pertumbuhan yang terlambat, kelelahan, kemudian diare tabuh atau eh, clubbing, di mana perubahan bentuk kuku yang membulat dan melebar akibat kekurangan oksigen yang kronis. Untuk komplikasinya dapat terjadi hipoksia kronis, infeksi jantung atau endokarditis infektif, stroke, gagal jantung, bahkan kematian dini. Untuk eh, terapi daripada tetralogi overload ada operasi korektif total, prosedur paliatif, dan dapat diberikan obat-obatan. Kemudian eh, selanjutnya saya menjelaskan mengenai arterial septal defect, dapat terlihat pada gambar. Jadi arterial septal defect atau ASD adalah kelainan jantung bawaan di mana terdapat lubang pada dinding septum yang memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Pada kondisi normal, harusnya septum atrium memisahkan darah yang kaya oksigen di atrium kiri dan darah yang kaya akan karbon dioksida di atrium kanan. Pada ASD, lubang di septum memungkinkan darah mengalir secara abnormal antara kedua atrium ini, menyebabkan masalah pada sirkulasi, eh, aliran darah, dan tekanan darah dalam jangka panjang. Untuk mekanisme terjadinya ASD ini itu dapat terjadi karena shunt kiri ke kanan. Pada ASD, darah yang kaya oksigen di atrium kiri mengalir ke atrium kanan melalui lubang pada septum. Nah, ini yang disebut shunt kiri ke kanan atau left to right sign. Akibatnya volume darah di atrium kanan dan ventrikel kanan itu meningkat. Kemudian peningkatan aliran darah paru-paru. Karena aliran darah ke paru-paru meningkat, sehingga tekanan pada pembuluh darah uh, di paru juga meningkat. Dan uh, tipe-tipe daripada atrial septal defect yaitu uh, bergantung pada letak lubang pada septum atrium. Untuk yang pertama, ostium secundum. Nah, untuk ASD ini yang paling umum atau paling sering ditemui. Biasanya terjadi pada bagian tengah septum atrium. Terjadi akibat kegagalan septum secundum atau struktur yang membentuk dinding antara atrium kanan dan kiri untuk menutup sepenuhnya selama proses perkembangan janin. Kemudian ostium primum ini terjadi lebih sedikit daripada ostium secundum. Dia terjadi di bagian bawah septum atrium dekat katup anterioventrikular. Ostium primum ASD sering ditemukan pada anak dengan kelainan genetik seperti Down syndrome dan biasanya lebih parah daripada tipe secundum. Kemudian sinus venosus. Untuk atrial septal defect, defect tipe ini sangat jarang terjadi dan biasanya berada di bagian atas septum atrium, dekat tempat masuknya vena cava superior maupun inferior. Untuk kelainan ini biasanya sering disertai dengan kelainan pada vena pulmonalis. Kemudian coronary sinus defect. Nah, untuk jenis yang ini sangat-sangat jarang. Ini dia eh, melibatkan adanya lubang di area dekat sinus coronarius yang merupakan pembuluh darah yang mengembalikan darah dari otot jantung ke atrium kanan. Untuk penyebab dan faktor risikonya ada faktor genetik dan keturunan, kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, dan juga faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan
itu dapat terjadi karena paparan zat teratogenik selama kehamilan, seperti obat-obatan tertentu atau zat kimia yang berbahaya, sehingga mempengaruhi perkembangan janin. Untuk gejala daripada atrial septal defect, yang pertama ada sesak nafas, kelelahan, detak jantung tidak teratur atau bisa kita tahu dengan aritmia, pembekakan di kaki dan perut, kemudian infeksi saluran pernapasan atau ISPA yang berulang pada pasien anak, karena aliran darah yang meningkat ke paru-paru biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang berulang. Untuk komplikasi daripada ASD ini, hipertensi pulmonal, gagal jantung kanan, aritmia, dan stroke. Untuk terapi daripada atrial septal defect ini dapat dilakukan pemantauan terlebih dahulu. Eh, ASD yang kecil biasanya tidak menyebabkan gejala atau komplikasi, sehingga dapat dipantau dan perlu intervensi terutama pada anak-anak. Biasanya karena ASD ini dapat eh, menutup dengan sendirinya seiring dengan pertumbuhan anak. Kemudian intervensi non bedah yaitu dengan cara penutupan kateterisasi pada ASD ukuran sedang atau besar. Prosedur kateterisasi itu dapat dilakukan menggunakan perangkat Amplatzer septal occluder. Eh, Prosedur ini biasanya dilakukan dengan memasukkan kateter melalui pembuluh darah di paha dan mengarahkan perangkat tersebut ke bagian yang terdapat atrial septal defect, dan dapat dilakukan pembedahan untuk eh, penanganannya. Kemudian dapat juga diberikan obat-obatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas yang diberikan dari eh, dokter Oski Lianti MKes. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang salah dalam